Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Daman Huri Halim, guru PAI di SMKN 1 Kertosono, mahasiswa PPG Daljab Kemenak tahun 2025 di LPTK UIN 1 Tulungagung. Saya melakukan praktek pembelajaran PAI kelas 11 tentang ketentuan pernikahan dalam Islam. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Sehat? Sudah sarapan? Oke, pada pagi ini yuk kita bahas awal pelajaran tentang apa? Ya, ketentuan pernikahan. Oh ya, ini dulu ya. Muhammad Zaki Firman, Muhammad Said, Muhammad Rizky Saifullah, Muhammad Wahyu, Maeda, Muhammad Rafa, Muhammad Afis, Muhammad Fatah, Muhammad Warismi, Muhammad Ridho, Muhammad Tarikia, Nadia Dwi, Najmi Jada, Putri Aulia, Nabila, Rado Wahyu Gunawan, Reza Dwi Rosalia, Retno, Revan Santoso, Rizky Amrullah, Satria Firmansyah, Satrio Aji Pratama, Sofi Buat, Safira, Pika, Wahyu Vicky, Wisnu, Yitni, Ilman Akbar. Oke anak-anak, sebelum presentasi kita kerjakan, kita awali dengan pernikahan anak-anak. Bab kita sekarang tentang pernikahan. Orang hidup ini tentu ada ajaran. Dalam setiap langkahnya kita diajarkan dalam Al-Quran. Salah satunya adalah pernikahan. Kalian besok kalau biasanya juga akan menjalani namanya
Dua, tujuan pernikahan. Pernikahan merupakan salah satu fenomena yang memiliki tujuan dalam pelaksanaannya. Secara umum, tujuan pernikahan menurut Islam adalah untuk memenuhi hajat manusia, yaitu laki-laki terhadap perempuan atau sebaliknya, dengan rangka menentukan rumah tangga yang benar-benar sesuai dengan ketentuan-ketentuan agama Islam. Apabila tujuan pernikahan tersebut diuraikan secara terperinci, maka tujuan tersebut dijelaskan sebagai berikut. 1. Mendapatkan keturunan yang sah. 2. Mengikuti sunnah Rasulullah SAW. 3. Mendapatkan kebahagiaan dan ketenangan hidup. 4. Menjaga hawa nafsu. 5. Meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. 6. Memperoleh rasa cinta dan kasih sayang. 7. Memenuhi kebutuhan biologis secara sah dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. 8. Menjaga kehormatan dan harakat manusia. 3. Hukum pernikahan. Terdapat sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, orang muda yang telah mampu menikah. Wahai para pemuda, siapa di antara kalian telah memperoleh kemampuan menghidupi rumah tangga, menikahlah, karena sesungguhnya pernikahan itu lebih mampu menahan pandangan mata dan menjaga kehormatan. Dan barang siapa belum mampu melaksanakannya, hendaklah ia berpuasa, karena puasa itu dapat mengendalikan diri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Berdasarkan hadis tersebut dan ditinjau dari kondisi seseorang yang akan melakukan pernikahan, hukum menikah dikelompokkan menjadi 5 macam sebagai berikut. 1. Haram. Hukum menikah menjadi haram bagi orang yang akan melakukan pernikahan tetapi ia mempunyai niat buruk seperti niat menyakiti perempuan atau niat buruk lainnya. 2. Makruh. Hukum menikah menjadi makruh apabila orang yang akan melakukan pernikahan telah memiliki keinginan atau hasrat tetapi ia hanya memiliki bekal untuk biaya pernikahan namun belum mempunyai bekal untuk memberikan nafkah. 3. Mubah. Hukum menikah menjadi mubah atau dibolehkan bagi seseorang yang hendak menikah apabila faktor-faktor yang mengharuskan maupun menghalangi terlaksanakannya pernikahan tidak ada pada diri seseorang tersebut. 4. Sunnah. Hukum menikah menjadi sunnah bagi orang yang sudah mampu dari segi lahir dan batin untuk menikah namun masih sanggup mengendalikan dirinya dari godaan yang menjurus pada perzinahan. 5. Wajib. Hukum pernikahan menjadi wajib bagi orang yang telah mampu menikah, mampu dari segi lahir maupun batin, sedangkan apabila seseorang tersebut tidak menikah, ia khawatir akan terjerumus ke dalam perzinahan. Rukun pernikahan.
suami wajib memberikan mas kawin atau mahar pada istrinya karena mas kawin merupakan syarat nikah. Akan tetapi mengucapkannya dalam akad nikah hukumnya sunnah. Syarat-syarat ijab kabul yaitu tidak tergantung dengan syarat lain, tidak terikat dengan maksud tertentu, boleh dengan bahasa masing-masing, dengan menggunakan kata tasbih atau nikah, tidak boleh dalam bentuk kinayah atau sindiran, karena kinayah menunjukkan niat, sedangkan niat adalah sesuatu yang abstrak. Serta kabul harus dengan ucapan kabultu yang berarti saya terima dan boleh didahulukan dari ijab. Ya. Nantikan dulu kan. Oke, anak-anak silakan. Siapa yang mau bertanya? Ya, silakan. Apa hukum pernikahan? Oke, jawab apa hukumnya pernikahan? Bahasa Islam bisa berbeda-beda tergantung pada kondisi dan niat seseorang. Secara umum, hukum nikah ada 5, yaitu 1. Wajib, 2. Sunnah, 3. Mubah atau boleh, 4. makruh, 5. haram. Oke, silakan. Wajib karena apa? Wajib jika seseorang sudah mampu secara lahir dan batin serta dikhawatirkan akan terjerumus pada perzinahan jika tidak menikah. 2. Sunnah jika seseorang telah mampu menikah tetapi masih bisa menahan diri dari perzinahan, maka menikahnya jika baginya dianjurkan. 3. Mubah jika seseorang menikah tanpa ada dorongan kuat atau ketentuan khusus, tidak ada tuntunan untuk menikah tapi juga tidak ada larangan. 4. Makruh jika seseorang tidak memiliki kemampuan untuk menikah hak pasangan baik secara fisik, finansial maupun emosional dan khawatir tidak bisa berlaku adil atau akan menelantarkan pasangan. 5. Haram jika seseorang menikah dengan niat buruk atau dalam kondisi yang secara syariat dilarang, misalnya untuk menyakiti atau membunuh pasangannya atau menikah dengan orang yang haram dinikahi. Oke, tahu ya, ada ya. Hukumnya berarti ada 5. 1 hukumnya wajib. Yang kedua sunnah. Ketiga keempat makruh. Yang terakhir haram. Jadi anak-anak ada hukum ketika itu wajib bagi yang sudah mampu, bagi yang sudah diberi kemampuan oleh Allah, mampu hartanya juga mampu jiwanya juga mampu, maka janganlah kalian berlama-lama membujang karena hukumnya bisa wajib untuk menikah. Ya, orang-orang yang tidak bisa menahan hawa nafsu itu wajib hukumnya menikah. Kemudian ada sunnah, ada makruh, dan ada haram. Lanjut. Ya, ya silakan. Apa saja pernikahan dalam Islam? Apa saja rukun nikah dalam Islam? Jadi nikah itu ada rukunnya, anak-anak. Ya, apa? Coba dijawab. Jawab. Rukun nikah dalam Islam yang pertama ada calon suami, 2 calon istri, 3 wali nikah atau 3 dari mulai wanita, 4 2 orang saksi hadir, dan 5 ijab kabul atau ucapan akad nikah. Sudah? Cukup? Nah, rukun nikah, anak-anak. Rukun ini tidak boleh tidak ada. Rukun ini jika salah satunya tidak ada berarti nikahnya tidak sah. Jadi rukun nikah tersebut harus ada. Oke, paham ya? Lanjut. Silakan. Izin bertanya. Sebutkan syarat-syarat nikah. Sebutkan syarat-syaratnya nikah. 1. Syarat calon suami dan istri. Beragama Islam bukan mahram, tidak ada hubungan darah yang mengharamkan untuk nikah dengan kehendak sendiri atau tidak dipaksa setelah balik dan berakal. 2.
memiliki nilai ibadah dan sosial yang tinggi, terutama pernikahan menurut ajaran Islam. 1. Menjaga kehormatan dan menjauhkan kehinaan. Pernikahan adalah sarana halal untuk menyalurkan naluri manusia sehingga menjadi diri dari dosa dan maksiat. 2. Mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah. Pernikahan bertujuan membentuk rumah tangga yang tenang, sakinah, penuh kasih, sayang, mawaddah dan rahmah. Allah rahmah. 3. Melakukan keturunan nasab. Dengan pernikahan, keturunan lahir secara sah dan dijaga silsilahnya sesuai syariat. 4. Memenuhi naluri dan kebutuhan emosional. Manusia diciptakan dengan kecenderungan untuk memiliki pasangan, dan pernikahan menjadi jalan yang sah untuk mendapatkan kesenangan jiwa. 5. Ibadah dan mengikuti sunnah Rasulullah. Menikah adalah sunnah Nabi, dan jika diniatkan karena Allah maka menjadi ibadah. 6. Membangun masyarakat yang islami dan kuat. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat. Dengan pernikahan yang sah dan berkah akan lahir generasi yang saleh dan bermanfaat. Oke, itu jawabannya. Tujuan pernikahan. Setelah menjelaskan presentasi dari kami, izinkan saya memberikan kalian pertanyaan. Siapa saja yang termasuk dalam pernikahan? Ya, Darman. Menjawab. Ya, silakan. Seorang laki-laki dan perempuan yang masih termasuk seanak saudara dekat karena keturunan atau hubungan perkawinan tidak boleh menikah di antara keduanya. Bagaimana? Ya, anak itu orang-orang yang haram dinikahi. Ya, terus lagi enggak? Ada siapa lagi yang bertanya? Ya, silakan. Ya, silakan. Apa saja dasar hukum pernikahan? Apa dasar hukumnya pernikahan? Izin menjawab. Dasar pernikahan yaitu 1 Al-Quran, surat An-Nur ayat 32, dan nikahlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberikan kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Quran surat An-Nur ayat 32. Ayat ini menunjukkan perintah untuk menikah sebagai ibadah dan jalan hidup setiap hari. 2. Hadis Nabi Muhammad SAW. Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian mampu menikah, maka menikahlah. Karena sesungguhnya menikah itu lebih dapat menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menegaskan bahwa menikah adalah cara untuk menjaga diri dan mendapatkan keberkahan. 3. Ulama. Kesepakatan para ulama. Para ulama sepakat bahwa pernikahan adalah bagian dari syariat Islam dan memiliki kedudukan penting dalam kehidupan seorang muslim. 4. Hukum positif di Indonesia. Dalam konteks negara Indonesia, berdasarkan hukum pernikahan adalah 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun CB tentang perkawinan. 2. Kompilasi hukum Islam atau KHI, terutama bagi umat Islam. Dasar-dasar ini menunjukkan bahwa pernikahan dalam Islam bukan hanya hubungan sosial, tetapi juga memiliki dasar keagamaan dan hukum yang kuat. Itu anak jawabannya bisa diulangi. Anak-anak sekalian, dari presentasi dan pelajaran dari awal hingga hari ini, tentu anak-anak kita ambil refleksinya, yakni kesimpulan dari pelajaran kita tentang pernikahan. Pernikahan anak-anak adalah sebuah perintah yang hukumnya tadi ada 5 macam dari Nabi Muhammad SAW, dan menikah ini mengandung hikmah anak-anaknya. Menikah ini hikmahnya apa? Hikmahnya adalah ingin terbentuknya
juga menikah ini adalah untuk menghasilkan keturunan yang syah. Ya. Jadi anak dengan nikah kalian nanti punya anak yang syah dan diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala.